Halo, jumpa lagi di Serba-Serbi Eras. Kali ini saya akan membahas teknis pengisian data di aplikasi raport kurikulum Merdeka yang berbasis Excel ya. Jadi ini bisa digunakan secara mandiri oleh wali kelas, dan ini bisa untuk saya demo akan gunakan yang aplikasi SMP, tapi ini juga akan sama juga dengan yang SD. Nanti saya sediakan linknya di bawah ya, di kolom komentar. Saya akan sematkan linknya di kolom komentar. Oke, kita mulai teknis pengisiannya. Oke, nanti tampilan pertama pasti ada notifikasi seperti ini ya, ada welcome bro, thank you for use this application. Nah, ini tinggal kita klik OK. Nanti dia akan membawa kita langsung di dashboard aplikasinya seperti ini. Bagi teman-teman yang makronya belum aktif, ini dia harus makronya aktif. Jadi kalau di sini makro security ini harus aktif. Kalau belum aktif tidak akan berfungsi tombol-tombolnya, nanti tombol-tombol di samping ini tidak akan berfungsi, sehingga perlu diaktifkan. Biasanya di atas ini, di antara sini ada warna kuning, dia minta enable. Nah, kita kasih aktifkan saja. Kalau itu sudah hilang pasti berfungsi, kita tekan tombol-tombol ini semua nanti. Oke, kalau yang belum bisa ke file sini, kemudian option, kita ke task center. Nah, ini kita tinggal kita enable, bisa join, enable task center. Nah, oke. Biasa kalau itu sudah berfungsi, sudah close aplikasinya, kemudian buka lagi ya. Ini semua delete semua laptop sebenarnya bisa dibuka karena berbasis Microsoft ya. Kalau aplikasi Microsoft sudah terinstall di kita pasti bisa. Yang saya pakai di sini Microsoft Excel. Sekilas tentang dashboardnya ini seperti ini menu-menu yang nanti kita input. Nah, ini dashboard data untuk sekolah, kemudian ini untuk kelas, kita boleh isi di sini. Kemudian ini informasi saja yang di sini, presentasi pengisian inputan data siswa ya, yang ini. Jadi nanti kita isi di data murid sini, nanti akan muncul presentasinya sampai itu. Oke, jadi bagi teman-teman dasarnya apa buat raport ini? Tentunya saya mengikuti dasar ada di sini, panduan pembelajaran dan asesmen PPA 2005. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa buka di lengkapnya di sini. Ini saya ada sudah simpan. Jadi dasarnya untuk saya buat raport itu, dan outputnya nanti dicetak itu seperti apa, ditunjukin berdasarkan petunjuk ini ya. Oke, itu sekedar informasi saja. Kemudian untuk petunjuk video ini, kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara penginputannya, bisa nanti nonton, klik di sini saja tombol bantuan, dia akan reload masuk di sini, tinggal nonton videonya saja. Oke, mungkin itu sekedar informasi, dan kita sekarang mulai pengisian raportnya. Yang pertama tentunya kita isi data sekolah lebih dulu ya. Sekolah, misalnya saya kasih contoh saja di sini, nama sekolah, kemudian NPC-nya kita isi saja dulu. Bapak Ibu tentunya isi sesuai dengan NPSN sekolah masing-masing. Kalau tidak ada, ini kasih garis datar saja. Alamat misalnya saya kasih Jalan Pivot ya. Kemudian desanya misalnya Desa Wayo, kemudian kecamatan misalnya Fev, Kabupaten Tambrau, kemudian provinsi Papua Barat Daya. Kode pos silakan diisi ya, saya isi saja sebagai demo. Telepon juga terserah, Bapak Ibu isikan sesuai dengan datanya Bapak Ibu. Kemudian emailnya misalnya demo@gmail.com. Websitenya misalnya serba
di eras.com misalnya. Kemudian nama kepala sekolah, ya saya taruh sini misalnya nama kepala sekolah. Kemudian nicknya isi saja seperti itu. Kemudian nama wali kelas, kemudian nicknya saya taruh saja seperti itu. Kemudian untuk kelas ini sudah disediakan di sini ya, tinggal pilih misalnya dia sekarang kelas 7. Di bagian sini ini disediakan jika kelas 7 itu lebih dari satu kelas, misalnya ada paralelnya kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kita bisa misalnya ada paralelnya kelas A, B. Sekarang misalnya kita mau input kelas B atau kelas A, kita tinggal tambahkan garis datar A ya, manual saja seperti itu. Kemudian untuk SMP tentunya fasenya adalah kalau di kurikulum Merdeka dia masuk di fase D ya, SD itu fase ABC ya. Kemudian untuk semester ini kita pilih, kalau misalnya sekarang semester 0 maka kita pilih semester 2. Ini harus diperhatikan karena ini ada kaitannya dengan deskripsi nanti di raport ini. Naik kelas atau tidak itu kalau kita salah pilih semester maka tidak akan muncul itu. Nah ya ini ya. Oke, kemudian tahun ajaran misalnya 2025-2026. Jumlah siswa misalnya saya kasih 10 saja. Tanda tangan ini tempat sebenarnya ya, tempat misalnya kita punya sekolah itu ada di PF. Kemudian tanggal raportnya itu yang kita akan terima misalnya untuk semester ini misalnya tanggal 6 Juni 2026. Nah ini untuk tanggal raport nanti di bagian akhir ya. Oke, kalau ini setelah kita isi data sekolah selesai dan data kelas selesai, maka kita masuk di tab berikutnya adalah pengisian data murid atau peserta didik. Nah di peserta didik ini kita akan mengisi data-data ya dari Dapodik. Sebenarnya kita tinggal minta mungkin di operator dan kita minta downloadkan Excelnya, kita bisa langsung copy paste ke sini ya. Jadi saya kasih contoh di sini misalnya 001 dia punya mission, saya kasih contoh begitu saja, namanya 1 siswa. Sengaja saya pakai kata-kata di depan beda dengan di belakang supaya mulai kelihatan nama panggilan ini muncul berbeda nanti. Kemudian di sini 002 misalnya, kemudian 2 siswa. Nah ada perbedaan kan nama panggilan. Kemudian di sini 03 hanya misalnya biasanya 8 angka ya, atau 10 ya, 8 saya lupa, sekitar 10 ya. Oke, kemudian 3 siswa. Dari semua ini kita bikin jenis kelamin, ini laki-laki, ini perempuan, ini perempuan lagi ya. Tempat lahir misalnya di Fev Ayo, ini Rausapur, hanya seperti itu. Tanggal lahir misalnya 1 Desember 2014 misalnya ya. Saya kasih contoh seperti ini saja. Nah gambar ini kita pilih ya. Ini ada berkaitannya nanti dengan nilai sehingga kita harus
dipilih sesuai agamanya. Kalau salah agama maka deskripsi di raport akan berbeda juga ya. Misalnya siswa yang pertama agama Islam ya, kedua agama Kristen, ketiga agama Katolik. Nah ini nanti deskripsinya pasti setiap anak yang ini pasti berbeda sesuai dengan TP-nya, tujuan pembelajarannya. Pertama misalnya di terus lapor ini nama ayah tuh, nama ayah tua, nama ayah tiga, misalnya begitu. Nama ibu satu, nama ibu dua, nama ibu tiga. Jadi ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, jadi nanti datanya silakan disesuaikan lagi. Nah, misalnya pekerjaan petani, PNS, petani. Misalnya kalau ada orang tua wali silakan diisi, kalau tidak ada bisa dikasih garis atas saja. Isi semua. Nah, di presentasi yang di depan ini nanti ketika kita isi ini akan berubah ya. Nah ini 97%. Jadi presentasi ini mengikuti jumlah siswa yang di ini. Jadi kalau ada satu baris saja, kalau diisi semua kolom maka dia 100%. Kalau ada 10 siswa diisi semua baris, semua kolom maka juga 100%. Jadi presentasinya menurut row yang kita isi atau baris. Jadi, tapi patokannya ada di nama. Jika nama di input maka dihitung di situ presentasinya. Jadi misalnya di sini 4 siswa. Nah, seperti ini maka presentasinya pasti turun. Kenapa turun? Karena data siswanya data siswa keempat ini belum diisi sama sekali. Nah kalau misalnya saya isi ini jangan ada yang kosong misalnya ini, kemudian ini saya hapus ya. Jadi saya anggap saja 3 siswa, kemudian saya cek maka ini 100% karena semua bagian kolom-kolom ini diisi tanpa ada. Karena kalau ada satu saja yang kosong pasti presentasinya tuh. Saya kasih contoh ya. Tempat lahir saya hapus satu siswa. Maka di sini kita lihat pasti presentasinya tuh. Jadi itu hanya sebagai acuan untuk kita bisa melihat apakah data siswa itu kita sudah isi secara lengkap atau tidak. Seperti itu. Kembalikan. Oke, untuk sementara data peserta didik saya input hanya 3 dulu, dan kemudian mata pelajarannya yang kita ini selanjutnya ya menginput. Di sini untuk SMP saya sudah coba mengisi 10. Kalau ada mata pelajaran lain lagi misalnya muluk silahkan diisi ya di sini, dan kodenya jangan lupa diisi karena ini akan sebagai tombol nanti yang memberikan untuk kita isi TP atau CP nanti seperti itu. Ini untuk bagian mata pelajaran, dan di sini untuk ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu. Kita silakan isi. Kalau sudah kodenya jangan lupa. Setelah itu kalau ini sudah selesai kita pindah di input capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah ini yang semua yang kita input nama-nama di sini maka dia akan muncul di bagian tombol-tombol yang ini ya, di tombol-tombol ini. Jadi ada lagi kalau misalnya mata pelajaran tambahan di input nanti muncul di yang masih kosong. Oke, ini bagian pertama tentang agama ya. Ini kita silakan isi sesuai dengan mapel yang diajarkan oleh setiap guru mapel ya. Bahkan wali kelas isi diminta dan diisi. Jadi kalau misalnya sekarang semester 2 maka semester 2 atau genap ini kita isi tujuan pembelajarannya di bagian semester genap. Nah ini agama yang tadi saya sampaikan di awal, untuk agama ini ada berapa agama yang harus diinput sesuai dengan siswa yang ada di kelas itu.
Jadi di sini ada agama Islam, ada agama Kristen, ya, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya ada beberapa agama. Jadi kita tinggal isi deskripsinya untuk tujuan pembelajaran. Silahkan isi di semester 6 ya, untuk mapel agamanya. Begitu juga mapel-mapel lain, misalnya bahasa Indonesia juga kalau ada di semester. Nah, sekarang kita di semester genap, silahkan di TP-nya di sini ya, sama semua sebenarnya, sama semua silahkan kita isi, lengkapi. Setelah itu dilengkapi, silahkan kita masuk di input nilai sumatif. Nah, input nilai sumatif ini juga sama sebenarnya, sesuai. Kalau agama kan sesuai agama, kalau siswa yang satu misalnya tadi agama Islam, maka isi datanya di sini misalnya agama Islam. Dia punya nilai sumatif ini tergantung guru mapelnya ya. Dia kalau dalam satu semester itu mengajar, ada di akhir setiap pembelajaran misalnya 5 topik, dia kasih ada ujiannya, silahkan diisi di sini ya. Jadi sumatif 1, 2, 3, 5 silahkan diisi. Oke. Jadi ini diisi sesuai dengan topik yang dibahas atau topik yang tadi diisi di atas, kemudian nilainya yang di ujian berapa banyak. Kemudian jangan lupa di bagian akhir ini rata-rata nilai sumatif. Kemudian di sini ada sumatif tengah semester, bisa dalam bentuk non tes atau tes, silakan. Kalau Bapak Ibu kasih non tes berarti input ini, kalau kasih tes berarti. Setelah itu nilai akhir ketika ujian akhir semester ya, ulangan akhir semester, silakan isi di bagian sini, maka otomatis nilai raportnya akan keluar. Oke, seperti itu. Saya contohkan ini yang tadi agama Islam, kemudian yang kedua itu Kristen. Oh, ini yang Kristen ya. Kristen itu berarti di sini, karena dia tadi sekitar sini Katolik. Anggap saja nilai ini yang saya pakai. Katolik, ini Katolik. Oke, jadi seperti itu nilai siswa ketiga agama Katolik, ini agama Kristen, kedua, dan agama Muslim. Oke. Kalau sudah seperti itu, ini saya hapuskan. Nah, kalau sudah selesai isi, mapel yang lain juga sama halnya seperti itu. Jadi ada nilai sumatifnya ya, diisi sesuai dengan berapa banyak kita kasih ujian harian. Kemudian kita isi juga di sini untuk nilai tengah semester, untuk montes atau tes disesuaikan. Kemudian nilai akhir yang di ujian akhir semester atau ulangan akhir semester, silakan diisi di sini. Maka nilai raport untuk mapel bahasa begitu juga IPA, bahasa Inggris, informatika, pendidikan Pancasila, dan lain sebagainya. Jadi diisi persis seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita masuk di kokurikuler. Nah, kokurikuler ini silakan Bapak Ibu judul kegiatan atau tema proyek silakan dimasukkan, dan di semester itu untuk dimensi profil lulusan silakan pilih. Ini tinggal pilih ya yang di bagian misalnya lebih dari 1, silakan ditambahkan di sini. Ini udah ada di sini 2, 4, 6, ada 8. Kita pilih sesuai yang ada yang dilaksanakan ya. Nah, kalau sudah dipilih, oke, silakan diisi di sini. Jadi siswa 1 untuk dia punya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa itu dia M, C, atau B. Nah, ini maksudnya apa? Nah, untuk jelasnya keterangannya ada di sini. Ini mahir, cakap, berkembang.
Jadi kita tinggal pilih ini, dia mahir atau cakap atau berkembang, tinggal kita pilih di sini sesuaikan dengan masing-masing penilaian dari yang sudah dimasukkan. Bagaimana hubungan sosialnya, hubungan dengan sesama, ya silakan masukkan, pilih di setiap ini seperti itu. Hubungan dengan lingkungan seperti apa, silakan. Dan ini silakan dilengkapi jika ada, dan sesuaikan ya dengan Bapak Ibu punya penilaian. Oke, kalau itu sudah dimasukkan, sekarang kita masuk di ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler ini tinggal pilih lagi Bapak Ibu. Jadi nilai ekstrakurikuler misalnya satu siswa ini yang urutan 1, dia itu paskibra misalnya, dia ini yang sudah dia. Kemudian yang di kedua itu dia sebagai ketua OSIS atau dia itu drum band misalnya. Udah kasih masuk capaiannya di sini. Nah, capaian ini di sini juga masukkan capaian. Ini maksudnya huruf-huruf ini apa? SB, B, C, K, SK ini apa maksudnya? Ini sebenarnya sudah ada keterangan lengkap di sini untuk ekskulnya. Nah, itu kayak SB sangat baik, B baik, B cukup, A kurang, SK sangat kurang, seperti itu ya. Oke, kalau itu ada kalau siswa dia punya ekstrakurikuler lebih dari 2 bagaimana? Silakan lanjut. Masih ada kolom berikutnya ini. Jadi yang berikut kita bisa pramuka, ekstrakurikuler 4 atau 5. Jadi dia sediakan 5 di sini maksimal. Jadi bolehlah dimasukkan untuk yang siswa-siswa ini, mereka ikut ekskulnya apa saja. Oke, kalau ini sudah diinput semua, kita masuk di data pendukung. Nah, data pendukungnya apa saja? Yang pertama adalah ketidakhadiran siswa, rekap kehadiran sebenarnya ini siswa-siswa ini. Dari kehadiran mereka selama 1 semester itu, misalnya siswa yang nama pertama ini, satu siswa ini dia sakit misalnya di sini 2 atau 1, izin berapa tidak ada, keterangan tanpa keterangan atau alfa itu apa, silakan diisi sesuai dengan kita punya kehadiran anak-anak. Nah, kalau ini semua sudah diisi, ya saran saya jangan melebihi dari standarnya sehingga tidak mengganggu dia nanti di kemudian hari. Oke, agar tidak merah ya, begitu, seperti itu, membantu mereka untuk masa depan mereka nanti ketika lulus dari jenjang SMP. Nah, ini di tahap kehadiran, kemudian di catatan guru. Nanti saya sediakan template sendiri khusus untuk catatan-catatan yang lagi. Jika Bapak Ibu ingin buat sendiri juga silakan. Kalau memang tidak mau juga silakan, nanti saya bisa kasih datanya juga ya, berkaitan dengan catatan-catatan. Nah, Bapak Ibu sesuaikan mana yang paling cocok dengan, paling dekat dengan anak-anak masing-masing anak-anak ya, apa yang perlu dikembangkan dan lain-lain. Oke, kalau ini sudah, kita masuk di kenaikan kelas. Jadi di sini penentuannya ada di sini. Karena kita di sekarang semester 2, kalau dia di kelas 7 ya, berarti statusnya hanya 2, naik kelas atau tinggal kelas. Seperti itu. Tapi kalau dia misalnya kelas akhir, nah ini tadi saya demokan kelas 2, kelas 7. Kalau misalnya dia di kelas akhir di kelas 9, maka pilihannya lulus atau tidak lulus. Seperti itu ya. Nah, misalnya di sini saya kasih tinggal kelas ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk pengisian data kelengkapan untuk raport itu untuk 1 semester sudah selesai sampai di sini. Bapak Ibu sudah selesai. Jadi ini ada berapa step saja dari sekolah, murid, mata pelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian nilai-nilai, kemudian kurikuler, kemudian ekstrakurikuler dan data pendukung yang lain. Oke, kalau itu sudah selesai, maka tinggal kita masuk di bagian menu cetak. Menu cetak ini yang kita mau bikin apa saja, kita lihat di rekap. Nah, rekap nilai ini, di rekap nilai ini ini sebenarnya ledger nilai dari semua siswa, rekapan selama 1 semester semua nilai siswa ada di sini.
Jadi ini bisa sebagai arsip untuk wali kelas dan bisa simpan untuk sekolah juga, dan itu mungkin dia bisa digunakan untuk kemudian hari, bisa berfungsi untuk akreditasi dan lain-lain dan kebutuhan sekolah. Nah ini ada tombol rapikan di sini. Ini jika kita ada perbaikan data di sini, maka kita harus perlu dari semua yang kita input ini, terutama yang muncul di sini kayak nilai-nilai ini, kemudian mata pelajaran, nama siswa, itu perlu kita rapikan lagi. Jadi kita tinggal klik saja di sini. Nah, rapikan. Otomatis data yang tadi, nilai-nilai yang kosong di bawah ini hilang, dan sisanya dia rapikan data yang ada saja. Seandainya kalau di data murid ini kita masukkan siswa lagi, misalnya siswa, maka di otomatis harusnya di sini masuk. Nah, di sini kenapa tidak muncul? Memang sengaja dibuat seperti ini agar rapi. Jika ada, kita tinggal ada update, kita tinggal rapikan ledger, klik saja, maka dia rapi. Oke, ini akan muncul. Ya kan? Tadi nilai-nilai sempat ada yang saya belum hapus, makanya nilainya muncul. Nah, jadi fungsi tombol ini untuk itu. Kita kembali dulu untuk hapus yang ini. Oke, kalau sudah kita rapikan lagi. Oke, dan ini simpan PDF juga berfungsi. Misalnya saya simpan di tempat di mana tadi saya simpan, dan ledger nama raport saya save. Nah, otomatis tersimpan dalam tipe PDF dengan nama ledger nilai raport. Nah, ini rekap nilai yang tadi kita lihat di aplikasinya. Oke, mungkin contoh seperti itu. Kemudian kita bisa langsung cetak juga. Kemudian yang berikut untuk mencetak sampul. Nah, untuk mencetak sampul ini di sini disediakan nomor urut. Nomor urut ini untuk apa? Siswa. Jadi kalau kita mau cetak ini, jadi tampilannya seperti ini. Ini yang paling pertama, ini yang bagian bawahnya. Gitu. Biasa kalau tidak ada data yang salah, biasa di kelas 7 semester 1 ini sudah dicetak. Nah, untuk mau mencetaknya, kita tinggal pilih di sini. Bisa kita pilih seperti ini, atau kita geser begini, maka data di sini akan menyesuaikan dengan data yang kita isi di data didik tadi. Kita pilih data siswa 3, maka siswa 3 akan siswa 2 kan siswa 2 muncul, dan kita tinggal ini juga bisa simpan PDF sama dengan yang tadi, tidak perlu kita simpan. Nanti nama filenya juga sama persis dengan apa yang kita mau simpan ya. Jadi ini jadi sampul raport, dia akan simpan juga sampul raport gitu. Nah, nanti outputnya seperti ini, ada 3 lembar. Oke, mungkin seperti itu. Dan logo ini sebenarnya bisa diganti oleh Bapak Ibu ya. Dan misalnya ada logo sekolah yang ini elastis bisa dirubah-rubah, bisa diupdate dengan logo sekolah kita. Dan ingat, untuk kita mau cetak ini sebenarnya harus ukuran A4. Oke. Jadi kalau kita Ctrl V untuk mau cetak, kita cek lagi di ukuran kertasnya A4, pastikan A4 karena settingannya untuk A4. Oke, mungkin seperti itu. Dan ini kita bisa simpan PDF tadi ya. Dan yang paling terakhir adalah raport. Nah, di raport ini sama fungsi yang di atas ini sama. Nah, saya mulai dari nomor 1. Jadi data-data ini semua yang kita input itu akan masuk otomatis ke raport dari yang tadi di atas. Kemudian mata pelajaran dan nilainya juga sesuai. Jadi di sini ada deskripsi yang sudah memenuhi demo. Kemudian ada yang perlu ya, yang masih kurang, yang perlu diperbaikan. Jadi ada 2 ini. Menunjukkan misalnya di agama, menunjukkan pemahaman yang baik dalam membuat infografi mengenai tugas para malaikat. Misalnya ini yang kategori baik, dan yang ini perlu bimbingan lagi misalnya seperti itu. Jadi ini ada deskripsinya sudah muncul sesuai dengan apa yang ada yang kita isi tadi di nilai-nilai dan PP seperti itu Bapak Ibu. Semua mapelnya muncul di sini.
Kemudian ini kokurikulernya otomatis muncul dalam bentuk deskripsi tergantung yang tadi kita tentukan sesuai penilaian guru ke siswa. Ekstrakurikuler juga akan menyesuaikan, jadi kalau misalnya kita ganti di sini siswa kedua, ini, maka deskripsinya juga akan berubah menyesuaikan. Kemudian untuk kehadirannya juga seperti itu, catatan wali kelas jika ada juga akan masuk. Dan ini tadi kita sudah tentukan karena siswa yang pertama tinggal kelas, maka berdasarkan pencapaian pada setiap tujuan pembelajaran, maka murid dinyatakan tinggal kelas 7. Ya, jadi ini kalau kita salah setting maka muncul juga di sini. Tapi kalau memang dia tidak naik kelas, akan tampil seperti ini. Kemudian ini sesuai dengan tanggal kita input tadi, nama wali kelas ini wali kelas pula. Orang tua kenapa saya atau wali saya tidak isi? Karena untuk memudahkan, karena bisa saja siswa itu tinggal dengan wali. Ya kalau kita terlanjur isi orang tua nama sini, maka orang tua wali jadi tidak mau tanda tangan karena bukan data atau namanya, sehingga dikasih kosong agar dimanualkan saja, sehingga siapapun dia yang tinggal atau anak itu menumpang di situ, mereka yang bertanggung jawab untuk tanda tangan ini. Oke, output telepon seperti ini. Kemudian simpan PDF juga sama seperti ini. Jadi di sini sebenarnya ada dua tombol. Kita kalau misalnya simpan begini ya sudah, nama file PDF yang tersimpan nanti juga atas nama siswa. Jadi ini karena siswa 1 ini, maka nama filenya siswa 1. Seandainya kalau saya rubah di sini jadi siswa 2, ketika saya PDF di sini, maka nama filenya juga akan raport 2 siswa, artinya nama siswa itu. Oke, mempermudah kita untuk ketika kita simpan kemudian mencari ya mudah ya, karena sudah ada nama filenya itu sesuai dengan nama isi raportnya, siapa pemiliknya. Kemudian jangan lupa setting ini A4. Dan jika kita mau mencetak, saya tunjukkan Ctrl P. Ini masih diberikan leluasa. Kalau memang ini sebelum dicetak ada waktu tampilan outputnya sebelum cetak, ini perlu di preview dulu. Ya di sini ini print preview. Jadi kalau Bapak Ibu di atas belum ada, ini saya misalnya hilangkan dulu. Jadi untuk mau cetak bisa Ctrl P untuk lihat outputnya nanti print hasilnya seperti apa, bisa bikin juga, atau jalan pintasnya print preview. Jadi kita tinggal klik centang ini saja, kita klik sini, dia akan masuk sama dengan kita Ctrl P tadi ya. Tinggal kita view, oh ini tidak ada yang terputus, ini aman, dan ini aman, dan ini aman. Jika ada yang tidak sesuai, tinggal kita kembali, dan ini kita bisa geser-geser. Nah ini ada garis putus-putus ini yang kelihatan ini. Ini artinya batas atas dengan bawah. Misalnya, oh dia ini di tengah antara misalnya pramuka dengan ini, kita bisa geser. Tergantung ini saja. Ini kita bisa geser. Ini manual ya Bapak Ibu, untuk ini misalnya seperti ini. Ketika kita preview nanti, itu dia di lembaran baru nanti. Nah seperti ini. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu agar seperti itu terlihat bagus. Ketika kita ganti siswanya untuk mau cetak, sebelum cetak kita lihat ke bawah dulu. Oh ini garisnya pas lembaran pertama dengan kedua ini pas ini. Lembaran 3, oh ini pas aman. Jadi kokurikuler masuk lembaran 3. Nah, karena ini terlalu jauh, geser sedikit. Seperti itu. Jadi ketika kita misalnya Ctrl P, maka akan tampilannya seperti ini. Kokurikulernya masuk di bagian bawah. Oke. Jadi itu contoh sederhana bagaimana cara untuk menginput dan sampai dengan mencetak dalam raport kurikulum Merdeka. Dan ini belum selesai ya. Perlu ingat ini ukuran kertas A4, dan di sini juga ada satu tombol raport STS sumatif tengah semester. Kita klik sini ya. Ini jadi kalau di tengah semester itu kita mau cetak anak-anak punya hasil juga boleh, tapi dalam deskripsi tidak dimunculkan, hanya nilai sumatif harian dengan nilai
sumatif tengah semester atau mid semester, jadi dalam bentuk angka saja dengan deskripsi dari ekstrakurikuler apa saja yang yang diikuti oleh siswa, kemudian ketidakhadirannya atau absensinya di sini dimunculkan. Dan ini sama, kalau kita mau cetak juga sama, Ctrl V saja dan silakan cetak. Dan kita sesuaikan lagi, kalau misalnya jatuh begini berarti kita lihat mana yang tidak perlu. Misalnya ini tidak ada, kita lock saja begini, klik kanan dan hide. Nah ini kalau putus seperti ini tinggal buat garis. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk merapikan saja, kemudian Ctrl P. Nah seperti ini. Oke, mungkin itu petunjuk untuk pengisian raport kurikulum Merdeka. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton. Subscribe dan share ya. Ada pertanyaan? Langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.